Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadiro, nomor induk mahasiswa 1613400102, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Logoterapi dalam Mengatasi Hambatan Pola Asuh Orang Tua yang Memiliki Anak Sindrom Down, studi kasus di Desa Kaung Caang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Latar belakang dari skripsi ini adalah orang tua pasti sangat bahagia jika melahirkan anak yang sempurna baik secara fisik dan mentalnya. Akan tetapi, jika Allah memberikan anak sindrom Down, orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Sindrom Down adalah kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Pasti ada saja hambatan orang tua dalam mengasuh anak sindrom Down. Oleh karena itu, orang tua harus mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi lebih baik. Kehadiran orang tua di tengah-tengah anak sindrom Down sangat diperlukan untuk memotivasi agar penanganan anak dapat mencapai hasil yang baik dan anak merasa sempurna seperti anak normal lainnya. Rumusan masalah dari skripsi ini: pertama, bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak sindrom Down. Yang kedua, apa saja hambatan yang terjadi dalam pola asuh orang tua yang memiliki anak sindrom Down. Yang ketiga, bagaimana penerapan dan hasil pendekatan logoterapi dalam mengatasi hambatan orang tua yang memiliki anak sindrom Down. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pola asuh orang tua terhadap anak sindrom Down, untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pola asuh orang tua yang memiliki anak sindrom Down, untuk mengetahui penerapan dan hasil pendekatan logoterapi dalam mengatasi hambatan orang tua yang memiliki anak sindrom Down. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, logoterapi. Logoterapi dikembangkan oleh Frankl pada tahun 1938. Logoterapi berasal dari kata logos dan terapis. Logos berarti ilmu dan terapis yang berarti pengobatan. Menurut Frankl, meskipun kita dalam penderitaan, tetapi kita harus tetap menemukan makna hidup. Kebebasan fisik boleh dirampas, tetapi kebebasan rohani tidak boleh dirampas. Kebebasan rohani artinya kebebasan manusia dari godaan nafsu, keserakahan, dan lingkungan yang penuh dengan persaingan dan konflik. Pengertian pola asuh. Pola asuh adalah suatu pola atau sistem yang diterapkan dalam menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu sindrom Down. Sindrom Down adalah alih bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yaitu Down syndrome. Kelainan ini pertama kali diketahui oleh Seguin pada tahun 1844. Sindrom Down adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Metode penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif dan pendekatan psikologis, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber data. Nah, dari hasil penelitian di lapangan, indikator hambatan orang tua dalam mengasuh anak sindrom Down adalah: yang pertama, anak sindrom Down itu sulit untuk berkomunikasi karena dia sulit untuk mengolah kata-kata dengan baik. Hal itu terjadi pada DA, HA, FA, AJ, dan KE. Yang kedua, anak sindrom Down itu sulit untuk bersosialisasi dan berbagi pengalamannya dengan orang lain. Hal itu terjadi pada DA dan KE. Yang ketiga, anak sindrom Down itu cenderung menampilkan perilaku yang dianggap tidak biasa. Hal itu terjadi pada HA, AJ, dan FA. Hasil penerapan konseling logoterapi terhadap orang tua yang memiliki anak sindrom Down. Orang tua mulai membiarkan anaknya bermain dengan teman-temannya meskipun anaknya masih sedikit takut. Kemudian, pemikiran konseling mulai terarahkan mengenai hambatan yang sering dialami selama mengasuh anaknya. Yang konseling mulai menemukan komunikasi yang baik antara konseling dengan anak. Selanjutnya, jika anak melakukan hal yang positif, konseling memberikan ciuman dan memberikan acungan jempol kepada anak. Cukup sekian pemaparan presentasi karya ilmiah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.